Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 23 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Wanita yang Dipuji Tuhan. Wanita yang dipuji Tuhan, Amsal 11 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin menjadi wanita yang dipuji Tuhan. Kami pun ingin menjadi pria yang dipuji Tuhan dan bukan mencari puji-pujian buat diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Wanita yang dipuji Tuhan. Kalau berbicara tentang diberi hormat, diberikan penghargaan, maka wanita identik dengan kecantikan. Seorang lelaki itu diberi hormat, diberikan pujian, biasanya identik dengan kekayaan. Seorang lelaki yang kaya raya, maka dianggap keren. Dan seorang wanita yang cantik sekalipun tidak kaya, maka dianggap cantik, dianggap keren. Itulah sebuah kehidupan. Apa itu wanita yang dipuji Tuhan? Dan apa juga menjadi pria yang dipuji Tuhan? Kita mencatat, perempuan yang baik hati beroleh hormat. Ayat ini juga berlaku buat lelaki. Lelaki yang baik itu beroleh hormat. Ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Cukup menarik. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Yang namanya murah hati adalah perbuatan baik kepada orang lain. Tetapi kita mengatakan sewaktu kita bermurah hati kepada orang lain, maka kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Lalu apa kaitannya dengan wanita yang dipuji Tuhan atau menjadi pria yang dipuji Tuhan? Maka orientasi tentang pujian dan penghormatan itu yang dikatakan dalam Alkitab. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Banyak wanita kemudian supaya ingin tampak cantik, tampak segala baik, kemudian dia memaksakan menggunakan kecantikan-kecantikan yang bisa merusak badannya sendiri. Mungkin memakan obat-obat tertentu yang sebetulnya juga ada unsur racunnya, ada unsur obat kimianya. Tapi mungkin untuk berat badan yang ideal, untuk kulit yang baik, kemudian kita memakai obat-obatan yang bisa berbahaya kepada kesehatan. Dan kita berjuang untuk semua hal tersebut. Bagi laki-laki mungkin nampak keren. Kalau sahabat seperjalanan berjalan pergi kemana, selalu saya bertemu dengan orang yang menjual itu, yaitu jaket kulit. Jaket kulit, ada yang kulit, kalau kulit kambing, mungkin kulit sapi. Saya tidak tahu kulit apa, sebab saya sendiri tidak pernah membeli dan tidak tertarik untuk membelinya. Tapi ada jaket kulit itu yang memang dari binatang. Ada jaket kulit itu kancingnya itu dibentuk daripada cula badak. Jadi supaya keren, itu dia melakukannya. Dia berjuang untuk menjadi orang yang terhormat. Allah dengan cara apa? Dengan cara mengubah kemasan diri sendiri dari luar, tetapi sesungguhnya itu bukan diri sesungguhnya yang ada di dalam. Sementara busana yang kita pakai, aksesori yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, rumah yang kita miliki, gelar yang kita harus perjuangkan, bukanlah karena pendidikan tinggi, bukan karena kekayaan, bukan apa yang dikenakan, yang kita kendarai, yang kita punyai, tetapi pakaian terbaik, kendaraan terbaik, aksesori terbaik adalah perbuatan baik yang Alkitab mengatakan dan sikap murah hati yang dicatat dalam Amsal pasal 11. Ayat yang ke-16, perempuan yang baik hati beroleh hormat. Ayat 17, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Apa itu sikap kejam kepada diri sendiri? Sikap kejam kepada diri sendiri adalah kita berjuang dalam rangka untuk menerima penerimaan dari orang lain. Kadang-kadang ada budaya-budaya yang sesungguhnya itu merusak tubuh. Ada di bagian tertentu budayanya adalah untuk memperpanjang leher, maka diberikan cincin-cincin di lehernya, sampai kemudian lehernya panjang. Bukankah ini kita sedang melanggar kodrat dari yang sudah Tuhan buat? Ada orang supaya nampak kelihatan
cantik atau itu jadi budaya, kemudian telinganya dibuat menjadi sampai panjang ke bawah, dilubangi. Termasuk juga dengan tato-tato. Tato-tato yang pada prinsipnya memang itu adalah sebuah seni. Namun melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya bisa merusak jaringan kulit atau bahkan bisa menimbulkan efek samping kepada badan kita. Bukankah kita sedang tidak menghargai apa yang menjadi ciptaan Tuhan yang terindah dalam setiap diri kita masing-masing? Sahabat seperjalanan berbicara tentang yang terakhir tentang tato, maka ini menjadi pro dan kontra. Tapi kalau sahabat seperjalanan yang sudah melakukannya dan menganggap itu hal biasa, silakan, saya tidak punya hak untuk menghakimi. Namun itu terkembali kepada setiap masing-masing, yaitu di hadapan Tuhan. Karena ada banyak hal yang jauh lebih penting daripada urusan itu. Bagaimana hidup kita itu bisa menjadi hidup yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang baik hati dan menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Karena orang yang baik hati akan beroleh hormat. Dan orang yang murah hati, dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Alkitab mencatat bahwa pujian yang kita harus minta adalah berangkat dari Tuhan. Wanita yang dipuji Tuhan, lelaki yang dipuji Tuhan, menjadi orang tua yang dipuji Tuhan, menjadi bos yang dipuji Tuhan, menjadi guru atau dosen yang dipuji Tuhan, menjadi pegawai yang dipuji Tuhan. Kita sangat haus sekali kepada pujian-pujian yang ada di dalam dunia ini. Sementara pujian yang ada di dalam dunia ini seringkali adalah pujian tuntutan yang seringkali bisa merusak kehidupan kita. Namun tatkala kita mencari pujian yang datang hanya dari Allah, maka kita akan melakukan seluruh kehidupan ini secara tepat dan benar. Menjalani hidup ini secara tepat dan benar. Bagaimana cara menjalani hidupnya? Kita akan berjuang menjadi orang-orang yang terhormat dengan cara berbuat baik. Kita akan berjuang menjadi orang-orang yang terhormat menjadi dengan sikap bermurah hati dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan dimuliakan lewat setiap kehidupan kita masing-masing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita berjuang untuk mencari pujian kepada Tuhan. Kendaraan yang kita pakai bukanlah mobil mewah dengan harga ratusan sampai miliaran. Tapi kendaraan yang termewah yang kita bawa adalah tubuh kita sendiri, hidup kita sendiri, badan kita sendiri. Biarlah apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu sahabat perjalanan, mari kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mencari kemuliaan Tuhan dan bukan mencari kemuliaan dunia ini. Kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Maaf kalau ada suara kurang berisik karena suasana hujan tatkala melakukan rekaman ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.